Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dikri Kusdini SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dari SMK Kasunan Jatinangor. Saat ini saya berkesempatan untuk mengikuti program PPG Guru Tertentu tahun 2024-2025 di bawah bimbingan LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini saya bekerja nyata dengan berkompetensi dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Tema ini saya pilih karena mengandung makna dalam tentang pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan di setiap aspek kehidupan, baik sebagai pendidik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi serta menjadi bahan refleksi bersama untuk terus mengembangkan kompetisi dalam kebaikan demi menciptakan generasi yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkompetensi dalam kebaikan atau istilah lain adalah aspas tabikul
Bapak ingin tahu apa yang kalian ketahui tentang berkompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat? Cum yang tahu berkompetensi. Contohnya aja apa? Contohnya cum. Apa contoh dari berkompetensi dan kebaikan? Jadi kita buat baik apa contohnya? Siapa tadi? Sedekah. Bersedekah, boleh. Bagus. Ada lagi? Berbuat baik apa kebaikan? Berbuat baik sedekah baik. Bagus. Ada lagi? Apa? Berzakat. Berzakat boleh. Itu berbuat baik. Ada lagi? Berbuat baik itu banyak. Ayo, ada lagi. Saling menolong. Saling menolong boleh. Bisa. Ya jadi berkompetensi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, mau itu tadi bersedekah, berzakat, menolong orang lain, menghormati orang tua, menghormati guru, sholat tepat waktu, itu semuanya itu adalah berkompetensi dalam kebaikan. Apa itu kompetensi? Ada yang tahu juga kompetensi apa itu? Berlomba-lomba itu adalah berlomba-lomba mencari Allah Subhanahu wa taala itu, atau gimana Allah Subhanahu wa taala itu mencari hamba terbaik dari yang terbaik. Contoh, sholat biasanya diundur dari jam sholat asar bisa jam 3, nanti sholatnya jam 5. Tapi kalau kita asar harus lebih baik daripada dia sholat apa? Itu ya diantara. Jadi berlomba-lomba ingin dia yang lebih baik. Di sini terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48. Di sini siapa yang bisa membacakan surah Al-Maidah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Kemudian bacaannya sudah bisa baca, sudah sesuai dengan ayat dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kita next. Nah, ini ada penjelasan ayatnya. Coba Bapak, tadi ada yang membacakan suratnya, Bapak minta seorang perempuan cum yang mau membacakan penjelasan ayat. Bapak baca. Dari Abdullah bin Muhammad al-Musyrik dalam kitab At-Tafsir, salah satu ringkasan tafsir Ibnu perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan sebagai penasah yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Ya, bukannya dia dari sini menjelaskan dalam maksudnya segera mengamalkan kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan dinanti-nanti. Kalau kita sudah punya niat ingin berbuat baik, bersedekah, kalau saya punya uang nih 5.000 mau sedekah 5.000. Tapi kalau nanti itu uang 2.000 yang tadinya niat mau disedekahkan, seolah-olah nanti ada aja hal-hal godaan yang bisa kita rasakan akhirnya daripada disedekahin ini jangan terus setelah itu mengikuti yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan sebagai nasab yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Nah, ini sama ayatnya. Jadi sama ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan.
bola maksudnya main ada mana ya galau. Tapi kalau orang yang punya amal baik, imannya kuat, ada sholat paling 5 menit 10 menit, bola 2 kali 45 menit, 1 jam setengah, udah salah 2 rajin itu ya. Jadi kalau seorang memberikan kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan ini secepatnya kita ya itu. Next, penegasan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kita sebelumnya. Dan dia juga Allah SWT memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah SWT itu memberikan kesempatan bagi setiap manusia, setiap hambanya itu untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya itu realitasnya, dari mulai sholat wajib, sholat sunat, jadi wajibnya bukan hanya wajib saja, sunatnya juga kita dilaksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Karena kita ingin mendapatkan nilai plus. Contoh, Bapak mengajar kayak di sini, Pak, bagaimana caranya dapat nilai plus dari Bapak? Bisa contoh suka bantu Bapak, terus kalau misalkan ada kalau bertanya hal yang dijawab, itu ada nilai plus dari Bapak selalu bawa Al-Quran. Sekarang Bapak mau tanya contoh dari berbuat kebaikan, contoh berbuatan dari kebaikan, contohnya di lingkungan Bapak dulu ya, contoh di lingkungan sekolah apa? Berbuat kebaikan di lingkungan sekolah, ya, membantu guru, baik. Ada lagi di lingkungan sekolah, apa aja berbuat kebaikan di lingkungan sekolah? Membantu guru, bisa, itu berbuat kebaikan. Dari perempuannya? Seperti kerjanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan Al-Quran adalah pedoman terakhir Allah memerintahkan manusia untuk berlomba dalam kebaikan. Kedua, contoh kedua dari sekolah Nomor 3, dampak positif berkompetisi dalam meningkatkan kualitas diri, menciptakan lingkungan positif, mendapat pahala. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya tadi. Nanti dibahas setelah beres semuanya. Nomor 2, silakan kelompoknya apa ini? Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, asbabun nuzul ayat ayat ini turun terkait dengan Yahudi dan Nasrani tentang hukum dan menentukan mereka Al-Quran akan sebagai kebenaran. Dua, contoh perbuatan baik di sekolah dan masyarakat. Contoh di sekolah yaitu membantu teman belajar dan menghormati guru. Di masyarakat membantu tetangga dan ikut bergotong royong. Dampak positif kompetisi dalam kebaikan, memotivasi berbuat baik, membangun solidaritas, mengurangi perilaku negatif dan memperkuat karakter positif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya dari kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. 3 orang. Ayo kelompoknya Indonesia ya. Kelompok ketiga. Sama satu lagi sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebelum dan Al-Maidah itu menegaskan bahwa Al-Quran menggunakan kata-kata kemudian dan menjadi pedoman untuk manusia hukum. Persoalan yang kedua, ini perbuatan baik di lingkungan sekolah dan lingkungan kemudian di sekolah menjaga kebersihan, memerlukan menghormati saling berperan, saling berbagi, dan berpartisipasi dalam keamanan. Nomor 3, dampak positif dari berkompetisi dalam kebaikan, mengembangkan potensi diri, menciptakan suasana harmonis, penguatan persatuan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau semua kelompok sudah mempresentasikan diskusinya, tinggal Bapak mengambil kesimpulan dari apa yang didiskusikan oleh kalian. Jadi ini ya, yang pertama tadi pertanyaannya, pertanyaan asbabun nuzul. Asbabun nuzul turun sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Jadi kan seperti diberitakan ya, ada yang berselisih tentang Yahudi
penyempurna kita sebelumnya. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang berlomba-lomba kebaikan itu bahwa kalau kita punya niatan baik itu sekali lagi jangan kita harus segera dilaksanakan agar kita tidak terlambat kalau kita tidak menyesal di kemudian hari. Terus yang kedua, contoh berbuat berlomba-lomba baik dalam kebaikan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Itu sebenarnya banyak ya. Tadi yang pertama itu di sekolah tadi ada yang bilang dari kelompok satu itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan emang ya saat ini polemik di mana di lingkungan sekolah itu sampah itu banyak di daerah kelas, di kolong bangku, bahkan di lapangan pun ada sampah ya, bekas gorengan, plastik, terus permen dan lain-lain ya. Walaupun sudah dikasih tong sampah, ini merupakan harus bentuk kesadaran kita agar kita bisa membuang sampah kepada tempatnya. Tuh. Terus yang di lingkungan masyarakat juga banyak. Contohnya apa? Membantu tetangga. Tadi ada bergotong royong. Nah, biasanya di masyarakat itu bergotong royong itu merupakan satu juga agenda dari pemerintah. Pak, saya ingin bergotong royong, misalnya ikut bergotong royong, apakah saya dapat pahala? Itu sudah pasti ya. Kita mendapat pahala dari Allah SWT. Contohnya, gotong royong pembangunan masjid. Pertama, yang kedua gotong royong pembuatan jalan dan lain-lain. Itu. Ya, jadi semuanya banyak. Terus yang ketiga, dampak apa sih dampak positif dari perbuatan kebaikan itu? Yang pertama, meningkatkan kualitas iman ketakwaan kita. Itu dampak positifnya. Yang tadinya kita malas ibadah, kita bisa lebih giat lagi beribadah. Terus yang kedua, kita dampak positifnya apa? Kita lebih banyak orang yang suka kepada kita. So, dibanding orang yang jahat, orang yang cuek, sama orang yang baik pada kita, pasti kita lebih memilih orang yang baik untuk jadikan teman kita ya. Banyak di kalangan teman kita itu banyak ya Pak. Saya gak punya sama dia karena dia itu selalu memanfaatkan, apalagi orang tersebut selalu memanfaatkan hanya ada bentuknya saja. Itu jadi poin ya. Jadi positif, dampak positif itu pertama itu untuk menjadikan kita tempat menjadi lebih baik lagi. Mengerti? Ya, alhamdulillah. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum itu? Ya. Kalau udah cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi bersama pelajaran Bapak. Nah, masih tentang Sabiqul Khairat. Nanti kalian coba di rumah sama kelompok kalian juga ya, cari pertama contoh-contoh. Jadi kan cari lagi lebih banyak contoh perbuatan baik. Kalau bisa itu didokumentasikan ya, itu didokumentasikan. Nanti kita bahas lagi sama-sama. Itu contohnya PR-nya. Itu yang kedua, PR juga ini yang surat Al-Maidah 48 karena hari ini tidak terburu waktunya, harusnya sekarang kita coba dibeli tajwidnya. Nanti kalian coba di rumah saja ya, coba tengah tajwidnya supaya kita lebih baik